Halo guys, selamat datang di channel Y Film, channel yang berisi seputar alur cerita. Di sini saya akan membawakan alur cerita yang berjudul Till Death yang diperankan oleh Megan Fox. Di film ini, Megan Fox berperan sebagai Emma yang dimana Emma di sini terlibat skandal perselingkuhan dengan rekan kerja suaminya yang menjabat sebagai bos di perusahaan kantor pengacara. Yang akhirnya membuat mental suami Emma menjadi sangat frustasi dan ingin balas dendam melihat Emma menderita. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja dah kita simak ceritanya. Pada suatu hari, Emma yang habis menginap di apartemen selingkuhannya yang bernama Tom, terlibat sebuah cekcok percakapan yang dimana Emma tidak mau melanjutkan hubungannya dengan Tom. Dan di sini, Tom benar-benar sangat kecewa dan dia sangat tidak ingin kalau hubungan perselingkuhannya dengan Emma berakhir di sini. Tapi Emma tetap bersikeras kalau Emma ingin hubungannya berakhir dengan Tom, dikarenakan yang status Emma di sini masih seorang istri. Dan lalu Emma pun akhirnya pergi meninggalkan Tom. Singkat cerita, Emma pun pergi ke kantor suaminya, dan Emma pun sampai ke ruangan kantor suaminya. Di situ terlihat Emma menemukan berkas foto-foto yang ada dirinya dan seorang pria yang sedang terluka matanya. Dan siapakah pria itu? Dan kenapa di foto itu Emma terlihat sedang babak belur? Eits, nanti akan terjawab di pertengahan cerita. Suami Emma pun datang dan Emma pun terkejut sambil menyembunyikan foto dari laki-laki itu. Ini, suami Emma yang kita sebut-sebut tadi. Dia adalah Mark. Mark pun bertanya kepada Emma, apa yang kau sembunyikan di belakangmu itu? Lalu Emma pun memperlihatkan foto tersebut dan Mark pun langsung menenangkan perasaan Emma yang dimana Emma terlihat sangat takut ketika melihat foto pria tersebut. Akhirnya Mark pun mengajak Emma makan malam untuk menenangkan perasaannya, dan Mark pun bilang dia akan memberi sebuah kejutan yang besar kepada Emma di sana. Ketika di perjalanan, Emma dan Mark naik lift dan mereka bertemu dengan Tom si orang ketiga. Dan di adegan ini sangat terlihat canggung di antara Tom dan Emma yang dimana Mark bertanya kepada Tom, apakah kau pernah melihat istriku sebelumnya? Dan Tom pun menjawab, belum sama sekali tuan. Tapi di sini Emma malah bilang kalau dia pernah sekali bertemu dengan Tom. Dan akhirnya Tom pun mengaku kepada Mark kalau dia sebenarnya sudah mengenal Emma. Lalu Tom pun akhirnya bergegas keluar lift secepatnya dengan perasaan yang sangat tidak enak kepada bosnya. Oke, singkat cerita Mark dan Emma pun telah sampai di restoran. Di situ Mark pun memberikan sebuah kotak yang berisikan sebuah kalung berlian dan Mark pun langsung memakaikannya ke leher Emma. Dan Mark bilang kepada Emma, di situ kejutan Mark belum selesai. Mark pun mengajak Emma ke sebuah tempat yang akan memberikannya sebuah hadiah kejutan spesialnya. Dan akhirnya Mark dan Emma meninggalkan restoran tersebut. Sebelum berangkat, mata Emma ditutup terlebih dahulu dan Mark berkata kalau penutupnya tidak boleh dibuka sampai ke tempat tujuan. Akan tetapi di perjalanan, Emma yang sudah tidak sabaran dan gelisah akan perbuatan Mark akhirnya membuka penutup mata tersebut. Dan tiba-tiba Emma dan Mark sampai di rumah pinggiran danau yang membeku. Dan Mark pun bilang kepada Emma kalau dia akan memberikan sebuah kejutan berupa kenangan masa lalu yang membuat hubungannya berjalan sampai sekarang ini. Setibanya di rumah tersebut, Emma disuruh berhitung sampai 100 dan tidak boleh membuka penutup matanya sampai dia selesai berhitung. Lalu Emma yang tidak sabaran dan masa bodoh akan perlakuan romantis Mark, dia hanya berhitung sampai di 79 saja. Ketika membuka penutup mata tersebut, alangkah terkejutnya Emma dengan perlakuan Mark yang membuat sisi rumah jadi tempat yang sangat romantis. Di situ terdapat banyak sekali bunga yang ditabur oleh Mark, dan Emma pun mengikuti bunga yang sudah ditabur oleh Mark. Sampailah Emma ke sebuah ruangan yang berisi foto-foto masa lalu bersama Mark, dan Emma menyalakan sebuah pemutar lagu klasik yang membuat adegan ini menjadi lebih romantis lagi. Anjay. Lalu Emma pun ke lantai atas dan menemukan sebuah kamar. Ketika mengikuti bunga tersebut dan ketika dibuka pintu kamarnya itu, sudah ada Mark yang langsung memberikan sebuah pengakuan. Kalau Mark di situ ingin mengembalikan kenangan masa lalu yang diingat mereka berdua dan ingin mengembalikan hubungan mereka seperti semula lagi. Karena selama ini hubungan rumah tangga mereka sangat kurang harmonis. Dan Mark yang di situ sudah sangat bergejolak birahinya, akhirnya pun menyosor Emma dengan cepat yang akhirnya di sini jadi adegan pengencrotan yang akan saya sensor agar tidak terjadi dolar kuning. Singkat cerita, pagi pun tiba. Saat Emma bangun, Emma kaget tiba-tiba tangan Emma sudah diborgol oleh Mark. Dan borgol itu tersambung ke tangannya si Mark.
Emma pun bertanya kepada Mark, "Apa maksud kau dari semua ini? Kenapa kau memborgolku?" Lalu Mark di situ ternyata memegang sebuah pistol Magnum dan langsung berkata, "Aku akan selalu bersamamu sampai mati, Emma." Dan Mark pun menembak kepalanya sendiri dan akhirnya langsung tewas di kamar tersebut. Emma yang kaget akan hal itu langsung kebingungan dan pergi ke lantai bawah dengan menyeret Mark. Emma akhirnya pergi ke garasi mobil dan memutuskan untuk mengendari. Dengan kaki yang tidak beralaskan apapun, Emma yang sudah panik itu nekat menerobos salju tanpa memperdulikan kakinya itu. Akan tetapi ketika Emma sampai di garasi itu, Emma yang mencoba menyalakan mobil tersebut dibuat kesal lantaran mobil itu tidak bisa menyala dikarenakan Mark telah membuang bensin yang ada di dalam mobil tersebut. Emma yang kesal pun akhirnya balik lagi ke rumah dengan susah payah karena tidak memakai alas kaki. Emma pun akhirnya ke lantai basement untuk mencari alat perkakas agar dia bisa terlepas dari borgol itu terlebih dahulu. Akan tetapi ketika Emma sampai di basement, Emma pun dibuat kesal lagi lantaran alat perkakas yang ada di basement telah dibuang semuanya oleh Mark. Emma pun sudah sangat frustasi dan hampir pasrah akan keadaannya tersebut. Dengan susah payah, Emma pun balik lagi ke atas basement dan Emma pun sampai lagi ke ruangan yang banyak sekali foto-foto dari kenangan mereka. Emma pun kaget, tiba-tiba foto yang semalam berubah menjadi foto-foto yang tidak ada Emma dan Marknya, melainkan hanya ada foto Emma dan Tom. Di situ Emma pun kaget dan bertahu hubungannya dengan Tom ternyata sudah diketahui oleh Mark. Dan ketika Emma sedang berjalan di ruangan itu, betapa kagetnya Emma tiba-tiba ada foto wajah laki-laki yang pernah Emma lihat di kantor Mark. Dan seketika adegan pun flashback di mana Emma di masa lalu sedang berolahraga lari dan tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menyerangnya. Dan Emma pun di situ dipukuli oleh laki-laki tersebut. Tapi untungnya Emma berhasil melawan dan melukai mata laki-laki itu. Di situ Emma melihat rekaman klasik yang tadi malam ada. Dan di rekaman klasik itu ada sebuah kertas bertuliskan "Play Me" yang tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu. Emma yang panik pun berusaha tidak membukakan pintu. Tapi orang di luar pintu itu tetap kekeh ingin masuk dan sampai ingin mendobrak pintunya. Ketika orang itu mengeluarkan suara, betapa kagetnya Emma ternyata yang datang itu adalah Tom. Emma yang bingung kenapa Tom bisa sampai ke sini, lalu Tom pun bilang kalau Emma mengirimkan pesan tadi malam meminta bantuan. Akan tetapi Emma tidak merasa mengirimkan pesan kepada Tom. Dan Emma pun bilang ke Tom kalau itu adalah perbuatan Mark. Lalu saat Tom membuka pintu melihat Emma, Tom pun kaget dan bingung kenapa tubuh Emma banyak darah. Dan Emma pun terlihat ketakutan kalau sampai Tom melihat mayatnya Mark. Akan tetapi Emma yang sudah masa bodoh akhirnya memberitahu ke Tom kalau itu adalah mayatnya Mark. Betapa kagetnya Tom melihat mayatnya Mark dengan sebuah lubang peluru di kepalanya. Lalu di saat mereka berdua berdebat, tiba-tiba terlihat sebuah mobil mini truk menuju ke arah rumahnya. Emma yang ketakutan kalau orang itu akan membuat Emma di penjara, ditenangkanlah Emma oleh Tom dan Tom bilang dia yang akan menanganinya. Akhirnya mobil itu pun sampai di rumah Emma dan datanglah seorang pemuda yang kita sebut aja sebagai Yanto karena saya lupa namanya siapa, datang dengan dalih ingin membenarkan pipa yang ada di basement. Tetapi Tom yang curiga dengan mobil itu karena dari tengah perjalanan saat Tom menuju lokasi Emma, Tom selalu diikuti oleh mobil itu dan Tom akhirnya bilang kalau ia tidak memesan tukang servis pipa dan Tom bilang di rumah ini sedang baik-baik saja. Ketika Tom sedang melakukan perdebatan dengan Yanto, datanglah satu orang lagi yang datang menuju Tom, yang bernama Bobby. Dia menuju ke arah Tom dengan langsung menusukkan sebuah pisau berkali-kali ke arah Tom, dan Tom langsung tewas di tempat saat itu juga. Dan saat Emma melihatnya dari kaca, betapa kagetnya Emma kalau laki-laki yang menusuk Tom itu adalah laki-laki yang pernah menusuk Emma di masa lalu. Yanto yang kaget pun dengan perbuatan Bobby, langsung ketakutan menyuruh Bobby pulang agar tidak melanjutkan pekerjaannya dan Bobby bilang kalau berangkas yang kita cari ada di depan mata. Dan maksud dari kedatangan mereka berdua adalah mencuri berangkas yang ada di rumah tersebut. Tunggu dulu, bagaimana mereka bisa tahu kalau di rumah itu menyimpan sebuah berangkas? Yang kita tahu biasanya berangkas itu selalu menyimpan harta atau barang penting lainnya. Oke, nanti semua dimaksud dari Bobby dan Yanto ini semua bakalan terungkap. Jadi yang sabar guys. Yanto pun menuruti perkataan Bobby dengan bilang, carilah satu wanita di rumah ini. Dari maksud perkataan Bobby di sini, gue bakalan jelasin kejadian yang sebenarnya. Jadi Bobby ini sebenarnya adalah suruhannya si Mark.
agar mereka membunuh Emma dan Tom yang bakalan akan datang ke rumah ini, dan Bobby adalah orang di masa lalu Emma yang pernah menusuk Emma di tengah jalan. Dan Bobby juga dulu melakukan perbuatan itu dengan disuruh Mark, karena perselingkuhan Emma dan Tom sebenarnya sudah diketahui sejak lama oleh Mark, sudah sangat lama. Tapi Mark lebih memilih menyuruh orang agar membunuh Emma dengan melainkan membawa pesuruh yang psikopat yang bernama Bobby. Dan di saat ada kesempatan, Emma pun berjalan ke arah belakang rumah dengan membawa mayat Mark yang terborgol di tangannya, dan Emma pun memberanikan diri sekali lagi tidak memakai alas kaki ke arah gudang yang berisi sebuah kapal speedboat. Tapi sayangnya Yanto yang sedang melihat isi rumah, dia melihat sebuah jejak darah ke arah pintu belakang rumah, dan Yanto pun mengikuti ke arah darah tersebut, dan darah tersebut itu mengarah ke arah gudang belakang yang ada Emma di dalam sana. Di saat Emma sedang mencoba membuka borgol yang ada di tangannya, dia menyadari kalau Yanto sedang berjalan menuju ke arahnya. Lalu tiba-tiba Yanto yang sudah membuka pintu gudang kaget saat ternyata darah itu berasal dari mayat Mark. Yanto pun berlari ketakutan menuju ke arah Bobby dan memanggil Bobby. Lalu saat Bobby sampai di gudang tersebut, menyelidiki sekitar ruangan dan dia agak curiga. Lalu Bobby bilang ke Yanto, wanita yang dicarinya baru saja ada di sini. Dikarenakan banyak hal yang sangat mengganjal, dan saat Bobby yang melihat mayat itu, dia kaget dan langsung bilang ke Yanto kalau orang yang mati itu adalah orang yang menyewa kita agar dapat membunuh Emma dari 10 tahun yang lalu. Dan sehabis insiden di masa lalu tersebut, Bobby pun menekam di penjara selama 10 tahun akibat perbuatannya itu. Bobby dan Yanto pun akhirnya tidak menemukan apapun selain mayatnya Mark, dan mereka berdua pun memutuskan kembali lagi ke dalam rumah tersebut. Dan setelah menelusuri rumah itu, mereka berdua pun akhirnya menemukan berangkas yang mereka cari. Saat mereka ingin membukanya, Yanto pun ternyata tidak sanggup untuk membuka berangkas tersebut, dikarenakan berangkas itu memiliki settingan berangkas yang modern. Berangkas itu menggunakan sidik jari, dan Bobby pun langsung menyuruh Yanto agar membawa mayat Mark dari gudang agar bisa membuka berangkas tersebut dengan menggunakan sidik jari si Mark. Dan di saat bersamaan Emma yang berhasil ngumpet di gudang dan tidak ketahuan di gudang itu, dia terlihat sedang menarik sebuah bensin regen yang besar dari gudang yang berasal dari speedboatnya. Dan Emma bermaksud agar Emma bisa lolos dari mereka berdua dengan cara menaiki mobil yang berada di garasi gudang yang satunya lagi. Ketika Emma sampai di gudang, Emma di situ langsung mengisi bensin tersebut ke mobil itu. Tapi sialnya Emma tidak sengaja membuat suara yang membuat Bobby curiga langsung berjalan ke arah gudang tersebut. Ketika sampai ke gudang tersebut, Bobby yang bingung kenapa mobil di gudang itu pun masih ada selang yang menyangkut di tangki mobil. Dan Bobby yang memiliki insting yang kuat dan selalu curiga dengan keadaan sekitar, dia langsung menusukkan pisau ke arah ban mobil tersebut. Beruntungnya Emma tidak diketahui oleh Bobby yang pada saat itu Emma mengumpat di bawah mobil. Lalu Emma pelan-pelan berjalan keluar gudang, dan ketika sampai keluar, Emma malah bertemu Yanto yang sedang membawa mayat Mark. Lalu Emma yang panik langsung masuk ke arah basement di rumah itu lewat pintu yang ada di samping rumah. Tapi Bobby mendengar kalau ada suara orang yang sedang membuka pintu basement. Dan berlarilah Emma dari basement menuju pintu atas. Akan tetapi sialnya di pintu atas sudah terdengar langkah Yanto yang sedang membawa mayat. Dan di arah basement, Bobby yang sudah masuk ke basement menuju ke arah Emma. Emma pun dengan sigap langsung menekan tombol alarm yang ada di kunci mobil Mark. Dan seketika Bobby yang dikit lagi hampir sampai ke arah Emma pun putar balik menuju garis mobil karena kaget dengan bunyi alarm mobil yang dinyalakan oleh Emma. Yanto pun juga ikut berlari dan bingung kenapa mobil ini bisa bunyi sendiri, dan Yanto pun akhirnya langsung mematikan alarm tersebut. Yanto yang panik akhirnya menyuruh Bobby untuk pulang dikarenakan rencana mereka sedari awal yang hanya ingin mencuri berangkas malah jadi berantakan yang diakibatkan banyak insiden pembunuhan di rumah tersebut. Yanto yang panik akhirnya menyuruh Bobby untuk pulang dikarenakan rencana mereka sedari awal yang hanya ingin mencuri berangkas malah jadi berantakan, diakibatkan banyak insiden pembunuhan di rumah tersebut. Tapi dengan hipotesis Bobby bilang kepada Yanto, apakah kamu sudah gila? Kau tahu kalau alarm mobil ini tidak akan menyala kalau tidak ada yang memencet tombol alarmnya. Dan apa yang terjadi jika alarm itu menyala tanpa ada orang yang memukul mobil tersebut? Ya, sudah jelas kalau ada orang di dekat sini yang memencet tombol alarm mobil itu agar dapat membuat pengalihan. Dan seketika Yanto yang tadinya sudah menyerah pun akhirnya bisa bangkit kembali untuk mencari Emma. Bobby pun dan Yanto akhirnya masuk kembali ke dalam rumah untuk mencari Emma dan mereka pun berpencar mencari si Emma.
Si Yanto ke arah bawah sedangkan si Bobby ke arah atas. Di saat Bobby berjalan di lantai atas, tiba-tiba terdengar suara kaki di atas loteng. Dan akhirnya Bobby pun menuju ke atas loteng. Sesampainya di sana, Bobby melihat ada sebuah kain yang disangkanya Bobby itu adalah Emma yang mengumpat di kain tersebut. Bobby pun perlahan mendekati kain tersebut, dan di saat Bobby membuka kain itu, lalu tiba-tiba Emma pun muncul di samping Bobby, yang langsung memukulkan stick golf ke arah wajah Bobby. Bobby pun akhirnya jatuh tersungkur sampai atap lotengnya jebol dan pingsan. Dan Yanto yang mendengar suara itu langsung menuju ke TKP suara tersebut. Akan tetapi Yanto yang sedang menuju ke arah Bobby, sayangnya dia juga malah terkena pukulan dari stick golf Emma. Emma pun akhirnya bisa kabur dari mereka berdua, dan Emma lari ke arah mobil si Bobby dan Yanto, dikarenakan Emma sudah mencuri kunci mobil dari kantong Bobby. Tapi tidak berselang lama saat Emma memasuki mobil, Bobby yang sudah sadar dari pingsannya pun langsung menghampiri Emma. Dia langsung menarik Emma keluar dari mobil tersebut, dan tapi di saat bersamaan, Emma pun juga berhasil dengan sempatnya menghubungi polisi. Bobby yang sudah menangkap Emma akhirnya menyeret Emma ke dalam rumah, dan Emma dipaksa untuk membuka brankas tersebut. Tapi Emma bilang kalau dia tidak tahu kode brankasnya. Di saat Bobby murka akan jawabannya Emma, Bobby pun mengancam Emma dengan sebuah pisau kalau dia akan menyeset pisau itu ke kulit tubuh Emma. Yanto yang orangnya tidak tegaan pun menghentikan Bobby agar tidak melanjutkan perbuatannya tersebut. Akan tetapi Bobby malah mendorong Yanto dengan keras. Dan Yanto yang terjatuh pun tidak sengaja menemukan sebuah pistol yang terdapat di kolong kasur, yang dimana kita tahu kalau pistol itu adalah pistol milik Mark saat melakukan tindakan bunuh diri. Yanto akhirnya dengan sigap mengancam Bobby karena dia sudah terlalu kelewat batas, dan Yanto bilang kepada Bobby kalau sekarang Bobby harus memakai cara Yanto agar si Emma bisa membuka mulut tentang kode brankas tersebut. Lalu Bobby pun menyetujuinya, dan dia bertanya kepada Emma tentang tanggal berapa Emma dan Mark menikah. Dan Emma pun menjawabnya kalau ia menikah di tanggal 29 Juli 2011. Bobby pun memasukkan angka tersebut dan langsung mengambil mayatnya Mark. Dan dia menempelkan jari Mark ke fingerprint brankas tersebut. Dan akhirnya pun brankasnya terbuka. Bobby yang sudah agak tenang pun dengan sigap membuka brankas tersebut. Dan alangkah kagetnya kalau isi dari brankas tersebut hanyalah sebuah kertas. Ketika Bobby membaca isi kertas tersebut, di kertas itu hanya bertuliskan sebuah kata berlian, yang kau cari ada di dekat hatinya. Yang berarti harta dari Mark semuanya adalah hadiah yang ia berikan kepada Emma sewaktu di restoran dulu. Dan betapa bingungnya Emma, kalung itu pun tidak bisa dibuka. Dan Bobby bilang kalung itu tidak akan bisa dibuka kalau lehernya tidak dipotong. Yanto yang tidak suka akan pembunuhan pun langsung menghentikan Bobby dan meyakinkan Bobby kalau Yanto bisa membukanya tanpa membunuhnya. Akan tetapi ketika Yanto mencobanya dengan kunci tang, kalung itu pun tetap tidak bisa terbuka. Dan Bobby yang sudah sangat emosi akhirnya tidak sabaran dan langsung ke arah Emma ingin secepatnya membunuhnya. Tapi di sini Yanto menggagalkan aksinya Bobby lagi. Dan akhirnya terjadilah pertarungan antara Bobby dan Yanto. Bobby yang badannya lebih besar dari Yanto pun akhirnya mengangkat Yanto dengan punggungnya. Dan dia mendorong Yanto ke arah belakang dan tidak sengaja dia membunuh Yanto, yang dikarenakan pala Yanto tertancap oleh gantungan besi di tembok. Dia beranggapan ini semua terjadi karena ulahmu, kata Bobby. Dan ia pun langsung menuju ke arah Emma dan terjadilah pertarungan antara Emma dan Bobby. Dan di sini Bobby pun berhasil memukul jatuh Emma dan menusukkan pisaunya ke paha Emma. Tapi beruntungnya Emma, karena Emma menemukan palu yang saya bingung dari mana datangnya palu itu. Emang nggak dimana-dimana ya kalau tokoh utama itu selalu saja hoki di semua film. Bobby yang terkena pukulan dari palu itu pun celeng dan akhirnya Emma langsung memborgol tangannya. Bobby dengan mayatnya si Mark. Lalu Emma pun berlari ke luar rumah, yang di sini akan terjadi lagi adegan kejar-kejaran, yang dimana mayatnya si Mark sekali lagi terseret-seret, tapi dengan orang yang berbeda. Dan si Bobby saat menurunin anak tangga, dia terpeleset jatuh bersama mayatnya si Mark. Lalu peluang itu pun langsung dimanfaatkan oleh Emma untuk pergi secepatnya ke garasi mobil yang sudah diisi bensin. Sayangnya saat Emma menyalakan mobil, tiba-tiba Mark sudah muncul di pintu garasi. Tapi Emma yang sudah menyalakan mobil, dia langsung tancap gas menabrak Bobby dan melindas mayatnya si Mark. Sialnya buat Emma, mobil yang dinaikinya dengan satu ban mobil yang sudah dikempesi oleh Bobby, mobil itu pun tergelincir dan akhirnya menabrak garasi di atas danau yang sudah membeku, dan mobil itu pun akhirnya terjebak di sana.
Emma yang sempat pingsan pun langsung terbangun dan merangkak keluar mobil. Akan tetapi Bobby yang sudah kepalang emosi langsung mengejar Emma dengan membawa mayat Mark. Bobby pun langsung menusukkan pisau ke arah Emma. Emma sempat menghindari pisau tersebut dan pisau pun itu mengenai Es yang ada di atas mereka. Emma dengan sigap pun langsung mengambil pisau yang tertancap di es itu, lalu menusukkannya ke dada Bobby. Dan tanpa sadar, es yang mereka pijaki itu pun retak dan akhirnya berlubang sehingga Bobby tercebur ke dalam danau es beserta mayatnya Mark. Akan tetapi Bobby yang tidak ingin mati mencoba menarik Emma dan Emma pun ikut tercebur ke dalam danau yang dalam tersebut. Tapi di situ Emma tidak menyerah dan mencoba melawan Bobby dengan cara ia mengambil pisau yang tertancap di bahu Bobby, lalu ia menusukkan pisau itu lagi ke matanya Bobby. Dan alhasil Bobby sang psikopat pun itu langsung tenggelam. Emma pun berhasil membunuh Bobby. Dia langsung berenang ke arah permukaan, akan tetapi ia kesulitan untuk mencari lubang di awal ia terjatuh. Tapi di situ Emma yang memiliki tekad kuat untuk bertahan hidup. Akhirnya ia menusukkan pisau psikopat Bobby ke arah permukaan es dan ia pun akhirnya berhasil naik ke permukaan. Emma pun akhirnya selamat dan film pun selesai. Ending yang sangat mengemakan. Oke guys, kesimpulan dari film ini yang bisa kita ambil adalah jangan pernah kalian selingkuh dari pasangan Anda. Karena dia sudah menemani kalian dari nol. Karena yang namanya berpasangan apalagi sudah berumah tangga, itu pasti ada titik bosan dan jenuh. Karena disitulah letak kesetiaan kalian diuji. Oke deh, segini aja dulu dari saya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe-nya. Apalagi kalau kalian sampai menekan tombol like-nya juga. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.